Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran analisis titrimetri dan gravimetri. Jika sebelumnya kita sudah bahas mengenai penetapan kadar air hablur dalam kristal terusi, maka pada kali ini kita akan membahas perhitungan penetapan kadar air hablur dalam garam tunjung. Sebelum kita mulai, kita harus tahu terlebih dahulu untuk garam tunjung itu adalah nama trivialnya, sedangkan untuk rumus kimianya yaitu adalah FeSO4 7H2O, atau namanya adalah nama UPEC-nya besi 2 sulfat heptahidrat. Nah, karena sekarang kita adalah penetapan kadar air hablur dan juga menentukan berapa jumlah molekul air yang terikat dalam sampel, karena kita belum tahu berapa jumlah air yang terikat yang terdapat di dalam garam tunjung tersebut, maka FeSO4X-H2O. Nah, X inilah yang akan kita tentukan. Di mana metode yang kita gunakan yaitu adalah termogravimetri dengan menggunakan metode oven, di mana garam hidratnya itu kita panaskan. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi FeSO4X-H2O ini kita panaskan, itu nanti akan terurai melepaskan air H2O-nya. Nah, dan meninggalkan garam anhidratnya. Jika FeSO4X-H2O airnya sudah menguap, yang tinggal siapa lagi? FeSO4. Nah, FeSO4 itu adalah senyawa anhidrat, sedangkan FeSO4X-H2O itu adalah senyawa hidrat. Hidrat berarti dia mengikat molekul air, sedangkan anhidrat dia tidak mengikat molekul air. Nah, yang langkah pertama kita lakukan adalah mengkonstankan cawan penguap kosong, di mana pada 7 kali pemanasan didapatkan 7 data penimbangan, di mana pada selisih terakhirnya itu sudah memenuhi bobot konstan yaitu 0,02 gram. Maka yang didapatkan bobot konstannya adalah 48,6449 gram. Lalu yang kedua kita adalah menimbang sampel, di mana pada saat menimbang sampel didapatkan massa cawan penguap kosong konstan ditambah sampel yang tertimbang yaitu 53,7749 gram. Lalu dikurang dengan massa cawan penguap kosong konstannya yaitu 48,6449 gram. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah matematikanya lagi. 9 dikurang 9, apakah mungkin hasilnya 9? 4 dikurang 4, apakah hasilnya 9? 7 dikurang 4, apakah hasilnya 2? Nah, 7 dikurang 4 berapa? 3. 7 dikurang 6, 1. Berarti 5,13 kurang 8, 5. Sepertinya ini ada yang salah, data penimbangan tidak sesuai dengan data yang diberikan. Tapi kita bahas yang ditulis ini saja terlebih dahulu. Jadi didapatkanlah massa sampel, makanya buat format penimbangan itu harus betul.
massa sampel yang tertimbang, yaitu 5,1300 gram. Dan kenapa ditulis 4 angka di belakang koma? Ingat, kita analisis kuantitatif, di mana neraca yang kita gunakan itu neraca harus kuantitatif, artinya teliti. Nah, neraca yang memiliki ketelitian tinggi apa? Neraca analitik, maka 4 angka di belakang koma. Sampel sebelum dipanaskan yaitu 53,7749 gram. Nah, ketika setelah dipanaskan, artinya kita ingat tadi FeSO4X H2O dipanaskan meninggalkan FeSO4 ditambah X H2O. Artinya ketika air menguap itu masanya menjadi berkurang atau bertambah? Tentu berkurang, menjadi 51,3789. Nah, untuk menghitung massa air tadi juga sudah dijelaskan. FeSO4X H2O, FeSO4 tambah X-H2O. Bagaimana cara menghitung si air kalau massa sampelnya sudah diketahui 5,130 gram? Nah, untuk menghitung massa air, karena ketika sebelum dipanaskan kan masih mengikat air, setelah dipanaskan sudah melepaskan air. Jadi bagaimana caranya? Kita kurangkanlah sebelum dengan setelah pemanasan, dimana didapatkan yaitu massa airnya 2, ini udah betul belum perhitungannya ini? 90 14 kurang 86 16 53. Nah, ini tolong jadi perhatian karena kalian terlampau sering salah untuk menjumlah dan mengurangkan. Jadi tolong 53,7749 dikurang 51,3789. 0 berapa lagi? 14 kurang 86 16 dikurang 7, 9. Sisa sini 6, berarti betul. Yang sudah 2,3960. Lalu kita lihat untuk menghitung massa sampel. Nah, kenapa di sini betul menghitung massa sampelnya? Tadi di atas ini salah. Nah, kenapa di atas ini tadi salah menghitungnya? Kenapa di sini betul? Nah, ini bukan massa anhidrat, tapi jumlah molekul air terikat. Nah, berapa jumlah molekul air terikat? Ingat tadi, Ibu ulangi lagi, FeSO4 X-H2O menjadi FeSO4 ditambah H2O. FeSO4-nya didapatkan 5,130 gram, sedangkan airnya tadi adalah 2,3960 gram, maka untuk si FeSO4-nya berapa lagi massanya? Untuk FeSO4 berarti
51,3 dikurang dengan 2,396 gram. Didapatkanlah massa si FeSO4-nya berapa? 2,7340 gram. Maka di sini yang dituliskan adalah 2,7340 gram. Ingat, ini adalah mol, ini juga adalah mol. Ingat, untuk menentukan jumlah molekul air terikat itu adalah kita membandingkan mol senyawa anhidratnya dengan mol airnya. Nah, MR senyawa anhidratnya tadi siapa? FeSO4. Nah, FeSO4. Fe, AR-nya itu adalah 56, S32, O 16. 16 dikali 4 berarti 64. 6 ditambah 2, 8. Tambah 4, 12. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 6, 14. Jumlahkan 152. Maka MR dari FeSO4 adalah 152 gram per mol. Kenapa yang ditulis di sini 159,5? Itu yang 159,5 punya si Cu, bukan punya si FeSO4. Nah, kita lanjutkan. Nah, massa airnya berapa tadi yang kita dapatkan? 2,3960 dibagi dengan 18 gram per mol. Nah, kenapa di sini ditulis 513? Ini massa siapa? Lalu kita bagi 2,734 dibagi dengan 152. Berapa dapatnya? 0,0179. Nah, tulis 4 angka di belakang koma atau kita bulatkan menjadi 0,018 mol. Nah, 2,396 dibagi dengan 18 dapatkan 0,133 1 mol. Nah, siapa angka paling kecil di sini? 0,018 mol. Maka dibagi 0,018 mol. Ini juga dibagi 0,018 mol. Nah, 0,1311 dibagi dengan 0,018 didapatkan ini 0,18, ini didapatkan 1 banding ini didapatkan hasilnya 7,39. Nah, 7,39 ini kalau kita bulatkan kan jadinya 1 banding 7,4. Nah, 4 ini kan tidak bisa kita bulatkan ke depan, maka bisa juga kita tulis 1 banding 7 hasilnya. Maka jumlah molekul air yang terikat pada FeSO4X H2O ini adalah 7. Ada air 7 yang terikatnya. Itu FeSO4 7H2O. Nah, ini secara praktek. Nah, untuk menghitung kadar air secara teori, ini banyak juga yang salah. Ketika massa ada juga yang mendapatkan ini ditulisnya 8. Nah, untuk jumlah molekul air terikatnya, itu dibuatnya pula 8. Ketika hasilnya 6, dibuatnya pula 6. Ketika hasilnya 5, dibuat pula 5. Nah, itu salah.
Kenapa salah? Karena yang ditanya adalah secara teori. Kalau secara teori, seperti yang sudah disampaikan di awal, secara teori garam tunjung itu mengikat, nah FeSO4, garam tunjung itu mengikat 7H2O secara teorinya. Jadi yang kita tuliskan adalah secara teori, bukan yang kita dapatkan secara praktek ini. Kebetulan ini prakteknya sama-sama dapat 7. Nanti jika prakteknya didapatkan 6, maka yang ditulis bukan 6 di sini, melainkan yang secara teorinya itu adalah 7 karena dia mengikat 7H2O. Maka 7 dikali dengan 18 dibagi dengan berapa? Tadi kan si FeSO4 dapatkan MR-nya 152, maka untuk tambah lagi 7H2O, karena secara teori dia 7, berarti 18 dikali 7. 6, 5, 126 ditambah dengan 152, dapatnya 278. Masih ada juga yang menulis 249,5. Ini punya siapa tadi? CuSO4 5H2O. Nah, jadi tolong diperhatikan lagi baik-baik. 7 dikali 18 dibagi dengan 278 dikali 100%. Nah, ingat dikali 100%. Berarti 7 dikali 18 dibagi dengan 278. Nah, itu didapatkan 40,4532. Dikali 100%, artinya didapatkan nanti persennya yaitu 45,32%. 45,32%. Nah, ini apa yang kurang? Tidak dilakukannya menghitung secara praktek. Persen praktek. Di mana dapat ini, di mana pula dapat ini. Maka untuk persen praktek, persen kadar ya, kadar air secara praktek, maka 2,396 gram massa airnya dibagi dengan massa sampelnya 5,1300 gram. Nah, dikali 100%. Berarti 2,396 dibagi 5,13 46,70%. Dah, baru dicari persen kesalahan relatifnya, di mana praktek kurang teori dibagi teori dikali 100%. Prakteknya berapa? 46,70 dikurang teorinya tadi 45,32 dibagi dengan 45,32. Ini dalam kurung persen, ini persen. Kali 100%. Ini habis di 46,70 dikurang 45,32 dibagi dengan 45,32. 0,030. 4 dikali 100%. Maka didapatkanlah persen kesalahannya yaitu sebesar 3,04%. Nah, sepertinya disimpulkan lagi, ini kan kesalahannya positif karena besar dari 0, artinya itu disimpulkan apa kalau yang terjadi kesimpulannya?
Artinya dia terjadi kesalahan positif. Nah, yang di kesalahan positif itu apa yang menyebabkan kesalahan positifnya? Tapi ini adalah contoh yang dibuat sama teman kamu karena sepertinya perhitungannya salah. Untuk FE itu tidak ada data yang diberikan di mana masanya itu 5,13 tidak ada. Jadi untuk data tolong diperhatikan berdasarkan tabel yang diberikan lagi. Tapi untuk mengerjakan perhitungan seperti yang telah disampaikan ini, yang banyak salah itu adalah mencari kadar air secara teori dan menghitung jumlah molekul air terikatnya. Sekian, jika ada yang masih belum dipahami silahkan ditanyakan kembali di grup WhatsApp-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.